Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Sylvia dari kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan nata de coco. Menurut Guru Besar IPB Bidang Agroindustri dan Bioindustri, nata de coco merupakan produk selulosa mikrobial murni. Sebagaimana produk mikrobial lainnya, bahan utama sebagai sumber nutrisi bagi mikroba untuk membentuk produk mikrobial adalah sumber karbon dan sumber nitrogen. Bahan lainnya dalam jumlah kecil adalah vitamin dan mineral yang biasa disebut unsur kelumit untuk memaksimalkan pertumbuhan sel mikroba dan pembentukan produk yang diinginkan. Mikroorganisme yang bertanggung jawab untuk mengkonversi nutrisi tersebut menjadi selulosa mikrobial adalah bakteri Acetobacter psillinum yang dimasukkan ke dalam media produksi berupa starter nata. Nah, berikut proses pembuatan nata de coco. Pada proses pembuatan nata de coco, sumber karbon berasal dari air kelapa, ditambah dengan gula pasir untuk meningkatkan konsentrasi sumber karbonnya. Selain sebagai sumber karbon, air kelapa juga menyuplai unsur kelumit yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter psillinum. Sedangkan sebagai sumber nitrogen biasanya berasal dari urea atau amonium sulfat. Selain itu juga ditambahkan asam asetat untuk mengatur keasaman media sehingga pH media berkisar pada pH optimum pada selang pH 3-5 agar pertumbuhan mikroba dan produksi nata de coco maksimal. Bahan-bahan nutrisi tersebut dikonsumsi oleh bakteri Acetobacter psillinum untuk pertumbuhan dan menghasilkan produk berupa selulosa mikrobial sebagaimana halnya tanaman menyerap pupuk urea. Apabila sumber karbon dan nitrogen disuplai sesuai dengan takarannya, maka sumber karbon dan nitrogen tersebut akan terserap semua, sehingga produk selulosa mikrobial berupa nata de coco tentu tidak akan lagi mengandung gula sebagai sumber karbon dan urea atau amonium sulfat sebagai sumber nitrogen. Namun, apabila tidak terserap semua atau tidak dikonsumsi sepenuhnya oleh mikroba Acetobacter psillinum, tentu tidak akan menghasilkan residu berupa sisa-sisa substrat baik berupa sumber karbon maupun sumber nitrogen. Residu atau sisa-sisa substrat ini umumnya akan larut dan hilang pada proses hilir dalam proses produksi nata de coco berupa pembersihan, perebusan, perendaman, dan pencucian sehingga produk akhir nata de coco tidak lagi mengandung residu sumber karbon dan nitrogen yang digunakan. Pihak pabrik yang umumnya berupa usaha kecil menengah secara sederhana memverifikasi melalui pengecekan sisa asam asetat atau asam cuka. Bila nata de coco masih berasa atau berbau asam, maka berarti proses pencuciannya belum sempurna, menghilangkan sisa-sisa substrat atau media pertumbuhan.